اللهم صل على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وشفاعة رسول الله وقبول جميع الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما النصح لأئمة المسلمين فطاعتهم في الحق ومعونتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم إياه على أحسن وجه وتنبيههم على ما غفلوا عنه وكتم عنه. وأما النصح أن نكون طويل nasihat mengharapkan kebaikan li'aibatil muslimin, mereka kira-kira pemimpin orang Islam iku fata'atuhum, maka dengan cara taat kepada aibatul muslimin. Kalau an-nasihah li rasul itu at-tasdiq, an-nasihah li kitabillah an-nasihah li kitabillah al-iman. Maka sekarang an-nusha li a'immatil muslimin dengan cara apa? Fata'atuhum fil haqqi, maka itu ta'at fil haqqi pada a'immatil muslimin fil haqqi dalam hal perkara hak. Karena berlaku kaidah la ta'ata lil makhluqin fi ma'siyatin khaliq. Kalau sudah selain kepada Allah dan Rasulnya, maka berlaku kaidah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kita wajib taat kepada orang tua, wajib taat kepada guru, kiai, kepada pemimpin, kepada orang yang dianggap berjasa, semuanya wajib kita taati dalam konteks fil haqqi, tidak dalam konteks fi maksiatil khaliq. Orang tua wajib taat, tapi ketika diajak untuk bermaksiat, ya jangan taat. Jangan taat dalam artian mematuhi ajakannya untuk bermaksiat kepada khaliq. Tidak lalu menentang, tapi tidak taat saja dengan ajakannya. Ya, gimana itu ayatnya? Di surat apa itu? Apa? Surat Luqman, ya. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Gimana ayat sebelumnya itu? Hah? Tapi bebe? Wa bil walidaini ihsana terus oke, ada yang apa?
Aduh, gimana sih redaksinya? Surat apa itu? Isra. Fala tuti fala tuti. Terus nah itu apa itu sebelumnya? Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil ihsana. Iya. Yang wala tuti'huma fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maaf di campur aduk. Itu biaya sebelumnya. Apa? Itu maksud saya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Oh no, itu loh. Wa in jahadaka ala an tusyrika, kalau sudah meskipun dia orang tua ya, tapi kalau dia jahadaka memaksakanmu ala an tusyrika, untuk musyrik kepada Allah, maka jangan. Fala tuti'huma, tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap kita hormat ya, hormatnya tetap, tapi ajakan yang itu kita tidak boleh patuh. Dan kalau siapapun kalau mengajak untuk berbuat maksiat, dia tidak boleh patuh. Pada mengajak pada ketidakbaikan tidak boleh patuh. Meskipun siapa? Ferdi Sambo, seorang irjen, kalau karena perintah terhadap ini nggak boleh patuh, tetap salah kan? Perintah atasan itu ya harus patuh selama sesuai dengan ketentuan. Jadi ketentuan itu harus di atas semuanya, aturan itu harus berlaku di atas semuanya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma wa qul lahuma qawlan fid dunya ma'rufa wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Yang satu lagi, fala taqul lahuma uff wa qul lahuma qawlan karima. Itu ya, kepada orang tua itu satu-satunya Al-Quran menggunakan qaulan karima. Al-Quran tidak menggunakan qaulan sadida, qaulan sahiha ya, qaulan ma'rufa, tapi qaulan karima, omongan yang memuliakan itu ke orang tua. Tetap dalam kondisi apapun kewajiban kita itu tidak luntur. Mau seperti apapun perbuatan orang tua, itu urusan orang tua, bukan urusan anak kepada orang tua. Jadi kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, ketika urusan perbuatan hamba terhadap Khalik itu ditanggung oleh masing-masing pribadi ya, ditanggung oleh masing-masing pribadi. Orang tua berbuat, ada orang tua berbuat maksiat kepada Allah, maka anak tidak menanggung perbuatan maksiatnya itu ya, itu urusan orang tua dengan Allah. Tapi kalau orang tua mengajak pada kejelekan, kita tidak wajib patuh. Wa amman nusuli abdul fata'atuhu fil haqqi, dalam hal yang hak kita wajib patuh kepada para imam. Wa ma'unatuhu, dan menolong a'immatul muslimin fihi, dalam hal hakku kita harus bantu. Kayak apa yang diperjuangkan oleh Pak Menko Polhukam, ya harus ma'unah, kita membantu fil haqqi. Wa amruhum, utawi perintahnya a'immatul muslimin bihi kalawan al-haq, wa tadhkiruhum, dan pengilingi, pengingatnya
A'immatul muslimin iyahu ing perkara kang hak ala ahsani wajhin ing atase bagus-bagus jalan wa tambihuhum ala ma ghafalu anhu wa katama anhum min umuril muslimin wa tarakul khuruj alaihim wa tadribun nas wa afsadi qulubihim alaihim, ya. Wa ma'unatun fihi wa amruhum bihi wa amruhum, perintahnya a'immah bihi kalam hak wa tadhiruhum lam mengingat mengiling no a'immah iyahu bihak ala ahsani wajhin ing atase saapi-api jalan wa tabihuhum lan ngiling-ngilongno, mengingatkan tambah oleh mengingatkan a'immatul muslimin ala ma ghafalu ing atase perkara ghafalu kang lali sapa a'immatul muslimin anhu saking hak wa katamalan menyembunyikan anhum saking al-muslimin bayani min umuril muslimin saking pira-pira urusan wong Islam wa tarkul khuruj lan meninggalkan betu alaihim ing atase a'immatul muslimin wa tadribun nasi wa tadribun nasi wa afsadi qulubihim alaihim wa tadribun nasi lan bukan memukul, mempengaruhi menungso wa afsadi qulubihim dan merusak fi'atini pira-pira menungso na alaihim ing atase a'immatul muslimin wa tambihuhum lan mengingatkan ka'immatul muslimin. Kita punya kewajiban untuk mengingatkan ngeling-ngeling no hum ing a'immatul muslimin alama ing atase perkara wa falu kang lali sapa a'immatul muslimin anhu saking ma. Jadi ada keseimbangan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Kita wajib mengikuti patuh pada pemimpin selama pemimpin itu mengajarkan kita kepada yang hak, menolong para pemimpin kita untuk melakukan hal yang hak, mengikuti perintahnya yang baik, peringatannya yang baik. Tapi pada saat ghafalu anhu, kita harus mengingatkan. Ketika pemimpin kita lupa terhadap persoalan yang hak, kita harus mengingatkan. Wa katama anhum min umuril muslimin, wa katama lan disimpan apa ma'anhum saking a'immatul muslimin min umuril muslimin, saking pira-pira perkara muslimin. Wa tarkul khuruj alaihim, lan meninggalkan betu alaihim. Maksudnya apa? Buat. Maksudnya apa? Disobedient, tidak patuh. Wa tarkul khuruj, dan meninggalkan khuruj, keluar alaihim, ya. Tidak boleh kita sampai keluar, ya, kepatuhan kita, kudeta. Wa tadribun nas, dan mempengaruhi manusia. Wa afsadi qulubihim, ya, dan merusak hati manusia alaihim dengan tasih a'immatul muslim. Maksudnya menghasut manusia untuk membenci kepada para pemimpin, itu tidak boleh. Wan nusul li'amatil muslimin, bagaimana wan nusul tawin nasihat atau mengharapkan kebagusan li'amatil muslimin, mari umumi wong muslim iku irsyadu oleh memberikan petunjuk, nasihat amat, nasihat ila masalihim mari kebagusan amatul muslimin. Wa ma'unatuhum lan nulungi amma fi amri dinihim ing atase perkara agamane amma. Bagaimana sikap kita berbuat baik terhadap amatul muslim?
orang awam, ya, orang awam muslim, ya kita memberikan petunjuk, memberikan pengajaran, pendidikan, contoh yang baik pada manusia, ya, ila masal wa ma'unatihim fi amri dinihim, dan membantu mereka dalam urusan agama. Ini apa namanya, tugas kita terhadap masyarakat yang awam dalam hal pendidikan agama. Maka kita diminta untuk irsyad ila masalih, memberikan petunjuk kepada kebaikan, menolong mereka dalam urusan agama, jauh dan urusan ulumnya mereka. Dengan cara apa? Bil qawli, dengan peromongan, wal fi'li, lan perbuatan, wa tanbihu ghafilin, lan mengingatkan orang lupanya amatul muslimin. Wa tabsiru jahilihim, tabsir itu kan melihat, artinya membukakan orang jahilnya amatul muslimin. Wa rufdu muhtajihim, dan membantu muhtaj, orang yang hajat, orang-orang yang butuhnya amatul muslimin. Wa satru auratihim, lan menutup auratnya amatul muslimin. Wa daf'ul madari anhum, lan menolak, mencegah kerusakan anhum, saking amatul muslimin. Wa jalbul manafi'a ilaihim, lan menarik kemanfaatan ilaihim, maring amatul muslimin. Ini tugas kita, ya. Tugas kita itu pertama, ini ringkasannya, kalau apa yang harus kita lakukan, hal apa yang kita harapkan kebaikan dari kitabullah. Pertama, kita, sikap kita terhadap kitabullah itu apa? Al-iman, iman. Kemudian kita mengamalkan dan memperbaiki bacaan. Maka khairukum khairun nas, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Tahsinu tilawati at-takhasyu' wa ta'addum wa tafahum makna wa tafaqquh wa daf'an wa ta'wilul ghalib wa ta'nul mukibulahidin, ya, dan seterusnya. Itu terhadap ini kita perkokoh iman kita, kita amalkan apa yang terdapat dalam kitab, dalam Al-Quran, perbaiki bacaan, memahami maknanya, mengamalkan, memperdalam tafaqquh, ya, agar kita terhindar dari takwil, tafsir yang sesat dan menyesatkan. Sementara terhadap Rasulullah itu apa kewajiban kita? At-tasdiq. Kita harus at-tasdiq, membenarkan. Kalau kepada Al-Quran kita beriman, maka kepada Rasul itu membenarkan. Artinya apa? Apapun yang dibawa oleh Rasulullah, af'al, qauluhu wa fi'luhu wa taqriruhu, itu shadiqun. Apa yang datang dari Rasulullah semuanya, kalau dia sahih, maka kita wajib untuk tasdik. Binubuwati, dengan kenabian otomatis, ya. Pertama, tasdik binubuwati. Jadi kita harus yakin, percaya, membenarkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah khatamul anbiya wal mursalin. Titik. Gak ada sudah. Jangan kamu makna ikut-ikutan orang. Khatam itu artinya kan cincin. Wah. Jadi khatam itu kalau bermakna kamus kan banyak leksika. Secara etimologi khatam itu bisa bermakna akhir, khatamun, bisa bermakna cincin, kan gitu. Ya. Wah, itu tidak harus bermakna akhir ambiya, bisa merupakan cincin pemanis. Nah, lingkaran. Apa cincin itu kartu. Nah, itu makna-makna yang mulakitin itu harus kita hindari. Sudah, Rasulullah Muhammad itu adalah khatamul anbiya wal mursalin.
Tidak ada lagi Nabi apalagi Rasul setelah Nabi Muhammad. At-tasdiq bunul wajib badul ta'a bima amru bihi amara wa yanha anhu nasiruhu wa nusratuhu wa himayatuhu hayyan wa maitan ahya'an bisunnatihi wa talabiha. Jadi kita diminta untuk menghidup-hidupkan sunnatul Rasul, sunnah Rasul, baik sunnah fi'li, sunnah qauli, sunnah takriri, semua ya kita diminta untuk menghidupkan sebagai nasirus sunnah, belajar tentang hadis, tentang Rasulullah, wa takhallud bi akhlaqil karim. Nah, mencontoh Nabi Muhammad itu merupakan sebuah sosok yang wajib kita contoh ya, karena itulah kenapa Allah mengutus walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Nah itu ya, jadi pada diri Rasulullah itu merupakan uswatun hasanah yang wajib kita contoh. Total dari Rasulullah itu adalah contoh yang terbaik bagi manusia. Nah nah kemudian bagaimana terhadap pemimpin imam, pemimpin yang formal, politik, pemimpin negara atau pemimpin keagamaan, tokoh, maka kewajiban kita adalah ta'at tapi fil haqqi. Nah itu tentunya ya, ta'atuhum fil haqqi. Kita wajib ta'at tapi dalam hal kebenaran. Siapapun, karena berlaku la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Selain itu kita tidak wajib ya, harus membantu dalam hal kebenaran, wa amruhum bihi wa tadhkiruhum, apapun perintah para pemimpin kita, para guru kita, para kiai kita, selama itu perintahnya dalam hal kebaikan, dalam hal kebenaran, kita wajib patuh. Nah, kemudian karena dia namanya pemimpin itu tetap manusia, maka kita punya kewajiban tapi hukum mengingatkan kalau pemimpin kita itu lupa ya. Dan jangan sampai sekali-kali kita berkeinginan untuk al-khuruj anhu. Itu sejelek-jeleknya ya, kayak kita ibarat berjamaah, meskipun imam itu sudah menurut kamu itu badan salahnya, karena kamu sudah baiat, ya sudah teruskan aja sampai selesai. Lu gimana nanti sholat saya? Ya urusan imam itu, bukan urusan kamu. Urusan kamu bagaimana kamu menjaga baiat kamu, makmuman usolli ya. Baiat kamu apa? Makmumah. Ketika kamu bermakmum, makanya kan ada syarat. Sebelum bermakmum kamu tentukan imam, kan begitu ya. Kamu ketika Allahu Akbar sholli makmuman kepada dia, ya sudah, itu imam saya. Selama dia salam dalam rangkaian sholat, dia imam saya, patuh saja sama dia. Bagaimana bacanya nggak benar, tajwidnya nggak benar, itu menurut telinga kamu, anggap saja gitu. Nggak tahu tuh, mungkin ada tajwid terbaru, ya kita ikutin aja. Pilihannya apa? Karena pilihan keduanya mufarokoh lebih jelek daripada ya kan? Belum tentu kamu lebih hebat dari imam itu dibanding, kan gitu. Kalau kamu mufarokoh itu artinya kamu menganggap lebih hebat, lebih pintar dari imam itu. Paham ya? Kecuali betul dalam hal yang sangat parah mungkin ya. Apa parahnya? Ya imam itu iso maca Fatihah baru itu ya. Kalau masih bacaannya kurang fasih misalnya, pandang pendeknya tidak tepat menurut telinga kamu, nah itu karena kamu sudah makmum, ya sudah manut aja dulu ya. Ketika imamnya baca itu, kamu baca aja sendiri biar gak benar bacaannya, begitu caranya ya. Kalau sholat jahar, kalau sholat
taksir kan enak, zuhur asar enak. Kalau pas makmum jamaah maghrib isya atau subuh kok bacaan imam tidak pas di telinga saya, tajwidnya hukuman kamu gak usah dengarkan, kamu baca sendiri ayat-ayat itu ya, daripada mengganggu. Karena ini juga godaan juga, setan bisa jadi masuk di situ. Wah, kamu kan mondok, kamu kan santri, itu pasti bukan santri. Lebih hebat kamu loh bacaan Qurannya. Kan bisa begitu. Ya, sombong kamu diangkat oleh iblis, oleh setan. Wah itu imam gak iso ngaji itu, gak iso ngaji kok imam udah lebih hebat kamu. Kamu gak usah bermakmum pada dia. Oh so kamu pondok tahunan bermakmum sama orang gak tahu ngaji. Kan bisa begitu. Ya, makanya akhlak itu nomor satu itu. Ketika kamu baiat makmuman sudah dibaca. Ya, makmuman sudah kamu ikut. Urusan bagaimana tanggung jawab sholat tadi itu sah dan tidaknya itu, kecuali jelas imamnya ngentut masih terus imam, itu baru itu sudah jelas ya, ngentut masih terus, itu dengan sendirinya kan batal dengan sendirinya. Kamu bisa bukan niat kamu untuk melakukan al-khuruj ya, untuk keluar berbaiat mufarokoh ya. Mufarokoh itu waktu ya itu ya pilihan terakhir. Kalau sudah tidak ada alternatif silakan mufarokoh. Itu biasanya perang memang. Orang pilihan mufarokoh itu perang antara gengsi ya kan, antara ukuran diri sendiri saya lebih hebat dibanding imam, kan itu. Ini salah dok di sini. Kenapa? Karena ukuran kebenaran adalah diri. Belum tentu tajwid kamu lebih benar dari imam. Kalau ukurannya tajwid, belum tentu lebih fasih. Ya toh? Kalau ataupun mungkin lebih fasih kamu, ya itu pun nggak terlalu banyak. Ukuran benar dan tidak akan relatif. Itu maksud saya. Jadi kesombongan itu ya harus kamu downkan. Kalau kamu telinga kamu udah nggak mampu, tutup aja dengan baca sendiri. Kamu asik baca ayat sendiri sampai selesai. Ya, nggak ada masalah, yang penting Fatihahnya. Nah itu enak. Kalau sudah makmuman ya kita harus ikut sampai salam. Makanya sebelum makmuman dipilih imam itu. Syarat imam itu siapa? Kan ada ketentuannya. Kalau kamu sudah tahu imamnya nggak jelas, ya sudah jangan bermakmum. Kan pilihan. Ketika kamu memilih bermakmum, ya kamu harus iktidaan. Harus makmum. Nah, fata'atuhu fil haqqi wa ruhum wa tadhikruhu. Sal wajib wa tabihuhum, dan mengingatkan. Makanya kalau imam salah ada tasbih subhanallah, kita bertasbih kepada Allah, semoga Allah mengingatkan imam. Kalau imamnya terus ya kita ikut aja terus. Jangan kamu marah subhanallah, si patut bangun. Subhanallah, kita oleh ya. Subhanallah. Oh, apa itu? Subhanallah. Dia batal sholat kamu ya. Itu kan karena nafsu loh. Kesadaran baiat kepada kesetiaan kepada imamnya hilang sudah. Nafsunya yang keluar. Imam ini usta'iling gak gelap. Tuh egonya. Terus makanya hati-hati kalau memilih bermakmum. Wa nusul amma wa tarkul khuruj alaihi wa tadri wa syadi wa qulubi ya. Sementara kewajiban kita untuk masyarakat awam, amatil muslimin apa? Kita irsyad ila masalah, kita menuntut, mengajak masyarakat pada kebaikan, membantu mereka dalam urusan agama mereka. Banyak ya. Kenapa kok di Indonesia masih banyak aliran sesat,
masih banyak tokoh-tokoh sesat, masih banyak orang percaya dengan perdukunan. Ya, itu kan gambaran tentang keimanan masyarakat kita. Itu yang terakhir di mana? Di Banjarnegara. Siapa itu? Pengganda uang. Ya, kok percaya sampai ratusan juta. Jadi saya bilang itu tidak ada, ini hukum alam sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Hukum alam dalam konteks ekonomi, lembaga terkuat adalah perbankan sampai saat ini. Tidak ada satupun lembaga institusi keuangan yang lebih kuat, yang lebih mampu bertahan dibanding bank. Bank masih ada dua, bank swasta, ada bank pemerintah. Bank swasta itu bisa kolek, tapi kalau bank pemerintah tidak mungkin kolek kecuali negaranya bangkrut. Makanya dalam Majma'ul Buhus di Mesir itu memutuskan yang jelas halal itu tanpa ada dasar kecurigaan bank pemerintah. Unsur ribanya tidak ada, karena nggak mungkin pemerintah mencari profit yang akan menyiksa rakyat. Itu husnudzon, dia harus begitu. Karena pemerintah itu dia ada bank untuk kesejahteraan rakyat. Persoalan ada oknum-oknum, seperti kasus di pajak itu, ya itu pasti ada ya. Pasti ada seperti itu. Tapi pemerintah secara keseluruhan itu kita harus yakini orang-orang baik yang dia hadir untuk mengurus kemaslahatan rakyatnya. Jadi dia harus kita ikuti wajib. Nah, kenapa? Ini harus kita sampaikan ke masyarakat, pendidikan ke masyarakat, bahwa kok ada orang menjanjikan keuntungan melebihi bank, itu pasti penipuan, pasti penipuan. Itu adalah pasti penipuan. Udah, kamu investasi berapa? 10 juta, tiap bulan saya kasih 1 juta. Ini ada lagi, masuk ke fakultas itu sudah investasi 100 juta. Di 100 juta itu biar gitu ya, dia dapat kita dapat 8 juta per bulan selama 12 bulan setahun. Dengan 100 juta saya dapat 8 juta per bulan. Berapa persen berarti itu? 8%. Itu kan mustahil ya. Deposito aja 3 sampai 3 per tahun. Jadi saya dapat 8 juta per bulan selama 12 bulan pertama. 12 kedua, bulan keduanya saya juga akan dapat 100 juta juga. Jadi saya investasi 100 juta, tahun kedua untung 100 juta. Wah, dahsyat kan? Itu ada yang ketipu, ada yang sampai menyekolahkan SK-nya. Terus sudah doktor, nggak percaya begitu. Coba. Itu bukan persoalan otak, tapi iman, yakin, takut melarang. Ada sampai, ini saya dengar katanya sampai yang mau invest 1 miliar. 1 miliar habis dia. Jadi sertifikatnya udah digadai-gadaikan untuk dapat 1 miliar. Karena tahun kedua dia dapat 1 miliar keuntungan. 1 miliar pertama dia kembali dalam 1 tahun, 1 miliar keduanya dapat bonus 2 miliar dalam 2 tahun. Wah, coba kan hebat ya. Hitungnya itu gimana? Kalau 1 miliar dia dapat 83 juta per bulan.
83 juta per bulan. Terus selama 12 bulan saya nggak ke saya langsung, saya dengar aja. Tapi ada yang benar, yang percaya. Oh, kok dia percaya? Cirinya apa? Itu kok ada orang menawarkan kelebihan, keuntungan melampaui bunga deposito perbankan, dan itu pasti penipuan. Itu 1 tahun aja kalau lancar. Biasanya bulan ke-6 masih lancar, ke-7 mulai seret, itu mulai ada masalah. Bulan ke-8 udah problem, petugasnya dipindah atau ininya udah hilang, perusahaannya udah tutup. Siapa yang menjamin 1 tahun ke depan itu akan eksis, gitu loh. Kok ada perusahaan besar misalnya memberikan keuntungan begitu, dalam 1 tahun ke depan perusahaan itu akan tetap eksis, itu siapa yang bisa menjamin? Ya kan? Kan bisa bangkrut. Yang bisa menjamin kan? Kalau bank jelas. Kenapa? Karena dia sudah dijamin oleh pemerintah lewat OJK, masuk LSP, Lembaga Penjamin Simpanan, LPS ya. Artinya yang menjamin itu menggaransi pemerintah, aman kita. Kalau dia siapa yang menjamin? Dia memang besar katanya. Teman saya itu cerita, udah ditunjukkan pabriknya besar. Lo pabrik nanti so bangkrut kok. Dalam 1 tahun ke depan loh, kok dia sudah seperti Tuhan bisa menjaga 1 tahun ke depan. Itu dari mana? Bermimpi tahun kedua baru dulu. Coba ya, orang kalau sudah ditutupi oleh Allah seperti itu ya, alhamdulillah. Sudahlah, kita cari cara yang biasa-biasa saja, yang berkah. Gak usah lompat-lompat. Kalau lompat-lompat itu gak berkah. Yang biasa saja, enak. Hal-hal rezeki yang kita peroleh secara benar dan berkah itu menenangkan dan nyaman. Kalau kita peroleh dengan cara tidak berkah, pasti tidak nyaman, tidak tenang ya, malah tidak membuat kita itu tenang. Pemiliknya itu malah tidak tenang. Nah, ini penting memberikan pendidikan fi amri dinihim wa dunyahum kepada masyarakat kita. Nggak usah percaya masyarakat kita. Kenapa kok begitu? Karena mereka udah capek jadi orang melarat. Wah, gitu ya. Jadi orang tersiksa, udah capek. Ya, saya ingin cepat kaya, bermimpi ingin cepat kaya. Kenapa? Karena sering nonton sinetron. Wah, sinetron kan kaya-kaya semua itu. Wah, namanya sinetron loh. Jadi yang dijual mimpi loh. Pokoknya laku di Indonesia sinetron itu ya, sampai episode ke-200. Oh, kok gak mari-mari ya, tersanjung sampai terjungkal ya, sinetron gak mari-mari. Allah, apa, nasi bubur naik haji ya, apa, tukang bubur naik haji. Dari judulnya kan begitu, ada tukang bubur naik haji, selesai kan? Itu gak selesai sampai sekarang. Naik haji mungkin sudah naik umroh. Habis bubur, apa lagi pakai lembur segala macam. Gak mari-mari sampai sekarang. Coba, Masya Allah, masyarakat kita dibuai oleh mimpi sinetron-sinetron. Coba ya. Ya, akhirnya menciptakan masyarakat pemimpi. Dia gak kerja tapi kaya. Saya gitu loh, artis-artis ya, artis-artis penampilannya apa istilah itu, glowing. Wah, glowing itu apa itu? Bersinar. Jadi kulitnya itu mulus, ono laser menclok langsung jatuh gitu ya. Lah iya, artis itu 70% pendapatannya memang untuk merawat tubuhnya. Karena apa? Ya memang dia yang dijual tubuhnya kok. Ya, kalau dia sudah nggak menarik lagi ya nggak dipakai
sutradara. Maka pendapatannya untuk menjaga itu. Kamu bermimpi, ini seperti itu. Kamu tidak tahu banyak artis yang jatuh ke narkoba. Kenapa? Dia tidak siap. Ya, itu semua. Itu dunia mimpi semua. Begitu bangun, tidak sesuai kenyataan. Nah ini tugas kita, irsyadul amatil mu'minin di amri dunyahum wa dinihim bil qawli wal fi'li, dengan perbuatan dan omongan, wa tambihu ghafilin, dan mengingatkan orang yang lupa. Saya sudah sampaikan, begitu promosi ke saya ajak dia, malah saya nasihati. Jadi datang ke saya, nawari Kipri pun ini sampean itu sudah jadi dosa, sudah enak hidup, digaji pemerintah sih kurang suci. Kalau ingin kaya jadi pengusaha, jangan jadi dosa. Jadi artinya apa ya? Ya persoalan cukup dan tidak cukup hidup itu kan mindset namanya. Ini kan persoalan bagaimana kita mensikapi problem di luar. Itu kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita tidak mampu menyikapi itu, ya kalau kita merasa kurang, tidak pernah bersyukur, ya selamanya tidak akan pernah cukup. Mau dapat penghasilan piro, nggak akan cukup, ya nggak pernah akan cukup, kurang terus. Maka karena kita itu seperti itu, pilihan kita hanya satu, menikmati apa yang kita miliki. Itu daripada kita menghayal sesuatu yang tidak kita miliki. Apa nikmatnya menghayal itu? Membayangkan, andaikan. Nah, yang pertama. Yang kedua, jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Itu juga sumber masalah. Kita suka membanding-bandingkan hidup kita dengan teman kita yang dianggap sukses. Setiap orang tuh jalan hidupnya beda-beda, alamatnya itu beda. Alamat rumah kamu dengan teman rumah kamu dengan teman kamu aja beda kok. Nasibnya suruh sama, ya nggak sama. Kamu seperti dia, sudah kamu nikmati, inilah yang terbaik untuk kamu. Jalan sukses seseorang itu punya jalannya sendiri, ya, yang tidak bisa kita lewati, gitu loh. Ada orang sukses itu ada jalan yang dia lewati yang kita tidak bisa melewati jalan itu. Kamu harus melewati jalan yang sudah ditentukan. Setiap orang itu pasti akan sukses kalau dia istiqomah di jalannya. Kan gitu dong. Problemnya gitu, ya kayak tipologi masyarakat, ada yang jualan gudeg. Belum laku, temennya jualan sandal, tutup gudegnya karena sandal laku. Besok ganti jualan sandal. Jualan sandal, ternyata temennya lagi jualan mercon, laku, tutup sandal, ganti jualan mercon. Apa akan suksesnya? Ya, harus istiqomah. Duduk terus sampai punya pabrik gudeg. Sukses istiqomah ainul karawah. Kita kan enggak, karena suka membanding-bandingkan dengan orang lain yang jalurnya beda. Dia jualan sandal, istiqomah di sandal karena passionnya jualan sandal ya. Kamu ahli bikin gudeg, ya gudeg aja, jangan ganti sandal. Masuk sandal rasa gudeg, atau gudeg rasa sandal, sudah istiqomah aja. Itulah diri kamu, maziahnya, kehebatan kamu di situ. Jangan membantu, itu ternyata jualan sandal sukses. Iya, dia kalau ahli sandal. Kamu ahli apa? Orang itu punya keahlian masing-masing. Dia kalau urusan sandal ahlinya dia, tapi dia suruh jualan gudeg gak iso. Nah gitu loh. Wa tamsilu jahilihim wa rafdu mahmud tadi memperlihatkan
Jadi membukakan jahiliyin, bodohnya. Bodoh itu maksudnya ketidaksadarannya. Bukan bodoh itu artinya otaknya bodoh, tidak, tertutup dari kebenaran jahiliyah. Maka kita tafsir, dibukakan. Waruful muhtajin, dan menolong kebutuhannya. Nah ini juga penting. Wasatru aurati, ini juga penting. Tutuplah aurat. Aurat itu artinya apa? Aib. Karena barang siapa menutup aib orang lain, maka Allah akan menutup aib diri kita. Lalu sekarang kan enggak lomba buka-bukaan, loh, apalagi kayak medsos itu, wah, itu ini langsung besoknya itu siapa dia langsung dibelajeti kan, TKP internet. Wadaful madar anhum, mencegah, menolak kerusakan anhum, wajalul manafi ilaih, dan menarik kemanfaatan bagi mereka. Itu kewajiban kita untuk amatul muslimin, untuk orang awam. Kita wajib mengingatkan mereka, menjadi contoh yang baik, memberikan pendidikan yang baik, mengajarkan perlakuan, omongan, tindakan, itu semuanya harus yang baik kita contohkan, sehingga masyarakat kita tidak terjebak pada hal-hal yang sesat, ya, hal-hal yang merugikan. Karena apa? Ya, lagi-lagi persoalan tidak adanya irsyadul. Ini kalau masyarakat kita cerdas, tidak mungkin itu ya. Ada nabi palsu itu kan nggak mungkin kalau masyarakatnya cerdas. Nggak mungkin punya pengikut. Ya kan? Kalau rakyatnya cerdas, masyarakatnya cerdas, nggak mungkin ada pengikutnya. Kok ada pengikutnya? Ada herannya lagi sopo. Yang di Probolinggo pengganda uang pertama itu Dimas ya. Dimas itu. Wah. Kalau dia bisa buat uang, ngapain dia membantu orang? Dia bisa kaya tapi mencari kekayaan dari orang lain kan nggak masuk akal. Herannya apa? Loh, pengikutnya itu ada yang profesor doktor ya. Ya Allah. Makanya pemerintah sekarang memberi prasyarat profesor itu susah sekali sekarang. Karena mungkin banyak profesor-profesor yang nggak jelas begitu. Karena persyaratan yang mudah, akhirnya kualitas profesornya seperti itu, sudah diobang-abing karakter ya. Faslun fi wujubi mahabbati alaihi salatu wassalam wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum.